Ketika kita berbicara tentang praeksistensi Yesus Kristus, maka akan muncul pertanyaan besar. Apakah praeksistensi ini adalah produk dari para teolog yang ingin mencoba membenarkan diri dengan mempertahankan eksistensi bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya manusia sejati, tetapi Allah sejati? Ada juga yang mengatakan bahwa teori preeksistensi atau praeksistensi Tuhan Yesus Kristus itu mengada-ada saja, yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Bahkan di dalam apologetika, di media-media sosial banyak sekali perdebatan atau diskusi yang membahas tentang praeksistensi. Sebagian ada yang benar, tetapi sebagian lagi argumentasi yang dibangun untuk membela praeksistensi Tuhan Yesus Kristus ternyata keliru. Nah, di dalam kesempatan ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama membahas dan membicarakan panjang lebar tentang praeksistensi. Nah, di dalam pembahasan praeksistensi Yesus Kristus ini, saya akan membuat beberapa video dalam beberapa seri penjelasan praeksistensi Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pembahasan tersebut tentu ada bagian-bagian yang terpenting, yaitu pembahasan dari ayat demi ayat yang berkaitan langsung atau yang menjadi dasar utama doktrin atau dogma praeksistensi ini. Dan pembahasannya itu saya akan lakukan dalam bentuk eksegese. Jadi saya berharap saudara-saudara dapat terus mengikuti penjelasan-penjelasan berseri ini, yaitu berkenaan dengan topik kita, praeksistensi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai saja pembahasan kita. Praeksistensi Yesus berarti bahwa Yesus sudah ada sebelum ia lahir sebagai manusia. Nah, nanti kita akan membahas secara terperinci tentang etimologi dari kata praeksistensi ini. Intinya bahwa praeksistensi itu berarti atau mendefinisikan bahwa Yesus sudah ada sebelum ia lahir sebagai manusia. Sebelum menjadi manusia, Yesus adalah anak Allah, yaitu pribadi kedua di dalam Trinitas. Ya, tentu konsep ini dipahami dan dipercaya, diimani oleh kelompok Trinitarian. Nanti berbeda lagi ketika pemahaman atau konsep preeksistensi ini kalau dilihat dari sudut pandang Oneness atau aliran Kristen yang lain. Nah, dengan kata lain, ya, sebelum dunia ini diciptakan, Yesus sudah ada bersama dengan Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dijelaskan bahwa Yesus adalah firman. Nah, berkaitan dengan Yohanes 1 ayat 1-3, nanti saya akan membuat video khusus yang membahas eksegese atau penggalian secara mendalam dari Yohanes 1 ayat 1-3 ini ya. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dijelaskan bahwa Yesus adalah firman yang sudah ada sejak kekekalan. Kalau kita bicara kekekalan, itu berarti waktu yang tanpa batas. Bahkan kalau kita menggunakan definisi waktu, itu juga tidak dapat merepresentasi pengertian kekekalan. Karena kalau kita lihat dari sisi waktu itu sendiri, waktu itu adalah bagian dari kekekalan yang diciptakan. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan waktu, ya, yang diciptakan oleh Allah. Dan waktu itu ada di dalam kekekalan. Jadi kapan dimulainya penghitungan waktu? Saat diciptakan oleh Allah. Dan kapan berakhirnya waktu? Saat Allah menentukan bahwa zaman dari waktu itu sudah berakhir. Maka waktu itu akan dihapus dari kekekalan, dan yang tinggal hanya kekekalan. Saya ulangi lagi.
Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dijelaskan bahwa Yesus adalah firman yang sudah ada sejak kekekalan. Firman ini bukan sekedar kata-kata, tetapi pribadi yang hidup, yang bersama-sama dengan Allah dan juga adalah Allah itu sendiri. Yohanes menggunakan istilah Sang Firman untuk menunjukkan bahwa Yesus itu unik, berbeda dari ciptaan, tetapi tetap satu dengan Allah. Nah, Yohanes juga menuliskan bahwa Allah dan Sang Firman ada bersama-sama sejak sebelum dunia dijadikan. Ini berarti ada dua pribadi yang sejak kekekalan telah berelasi satu sama lain. Sang Firman, yaitu Yesus, dan Sang Allah, yaitu Theos. Meskipun mereka berbeda sebagai pribadi, mereka tetap satu hakikat sebagai Allah. Nah, nanti di dalam eksegese Yohanes 1 ayat 1, kita akan melihat bagaimana penggalian berdasarkan studi gramatikal bahasa Yunaninya, dan dari situ kita dapat mengkonstruksi satu dogma Trinitarian atau dogma Trinitas, di mana Yesus berbeda pribadi dengan Allah, tetapi Yesus masih satu hakikat dengan Allah. Jadi, ketika kita berbicara tentang praeksistensi Yesus, kita memahami bahwa Yesus tidak diciptakan. Jadi nanti kalau saudara di dalam berapologet atau berdiskusi tentang praeksistensi Yesus Kristus, lalu ada pertanyaan, kapan Yesus diciptakan? Itu pertanyaan yang salah. Kalau saudara terjebak menjawab pertanyaan itu berarti saudara telah melakukan kesalahan, walaupun jawaban saudara benar. Sekalipun saudara menjawab benar, tetapi dengan meladeni pertanyaan yang salah, itu berarti saudara sudah sepakat dengan statement yang ada di dalam pertanyaan itu. Pertanyaan tadi kan mengatakan kapan Yesus diciptakan? Yesus tidak diciptakan, tetapi sudah ada sejak kekal. Sebelum dunia ini ada. Ia adalah Logos, firman yang eksis sejak mulanya, dan berelasi dengan Allah dalam kesatuan yang sempurna dan mulia. Nah, selain pengajaran Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, konsep praeksistensi Yesus juga tergambar dalam ayat-ayat lain di dalam Perjanjian Baru. Misalnya saja dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata sulung di sini bukan merujuk pada penciptaan, melainkan keunggulan dan keberadaan Yesus yang mendahului segala sesuatu. Lebih lanjut, Paulus menulis bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, yaitu oleh Yesus dan untuk Yesus, menegaskan peran Yesus sebagai pencipta bersama Bapa. Dan ini mengindikasikan bahwa Yesus tidak hanya ada sebelum inkarnasinya, sebelum kelahirannya di bumi, tetapi juga aktif di dalam proses penciptaan alam semesta. Dengan demikian, keberadaan Tuhan Yesus yang kekal dan ilahi itu menjadi fondasi bagi seluruh tatanan kosmis, seluruh ciptaan alam raya ini. Praeksistensi Yesus juga terkait erat dengan konsep teofani, penampakan Allah di dalam Perjanjian Lama. Nanti kita akan membahas ini secara mendetail. Beberapa tokoh seperti malaikat Tuhan yang muncul kepada Musa di semak yang menyala dalam Keluaran 3 ayat 2-6, atau kepada Abraham di Mamre dalam Kejadian 18, sering diinterpretasikan oleh para teolog
sebagai manifestasi dari prainkarnasi Yesus. Nah, penampakan-penampakan ini mengisyaratkan bahwa Allah Bapa tidak pernah dilihat manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tetapi Yesus sebagai firman yang menjadi manusia telah menjadi perantara penyataan Allah sejak zaman purbakala, termasuk ketika teofani Allah terjadi di dalam seluruh bagian perjanjian lama. Nah, hal ini memperkuat gagasan bahwa keberadaan Yesus tidak terbatas pada ruang dan waktu, tetapi justru bersifat transenden. Nah, secara teologis, praeksistensi Yesus menjadi kunci untuk memahami keunikan misi penyelamatannya dan hanya pribadi yang ilahi, yang kekal, dan yang mampu menjadi pengantara sempurna antara Allah dan manusia. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 8 ayat 6, itulah yang mampu menjadi penyelamat manusia. Karena Yesus sudah ada sebelum dunia ini, Ia memiliki otoritas untuk menggenapi janji-janji Allah dan mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Penyataan ini bukan hanya menegaskan keberadaannya sebelum Abraham, tetapi juga mengklaim identitasnya sebagai "Aku ada." Atau kita bisa bandingkan di dalam Keluaran 3 ayat 14, di mana Allah menyatakan atau memperkenalkan dirinya sebagai YHWH atau Yahweh, yang memicu kontroversi di kalangan para pendengarnya. Nah, dengan demikian, praeksistensi Yesus bukan sekedar konsep abstrak, melainkan kebenaran yang mendasari seluruh karya penebusannya. Mulai dari teofani Allah di dalam perjanjian lama, kemudian penggenapan-penggenapan nubuat datangnya Yesus Kristus, sampai pada karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kematiannya selama 3 hari, dan kebangkitannya. Nah, berikut kita akan masuk di dalam pembahasan yang berkaitan dengan definisi dari praeksistensi dari beberapa tokoh-tokoh teologi, termasuk juga dari bapak-bapak gereja.